Di video kali ini kita akan belajar cara merawat tanaman dari keluarga sirih biar pertumbuhannya subur dan sehat. Bagaimana tips triknya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang dunia tanaman yakni sirih. Di depan saya ada beberapa jenis sirih yang kami kembangkan di Aska Garden Indonesia. Kita ambil yang paling kanan dulu ya. Ini adalah sirih hijau yang variegata. Di sini kelihatan sekali daunnya. Ini ada yang bercak-bercak seperti ini, ya. Mungkin seakan tidak begitu beraturan warna daunnya. Namun yang terbaru saya ada sirih variegata yang tipe half moon. Jadi benar-benar cuman separuh seperti ini, separuh seperti ini. Oke, dan baru saya kembangkan. Jadi untuk sirih variegata mungkin kalau polanya ada dua ya, yang biasa acak dan yang kedua kali half moon. Yang sebelah sana tengah dua jejernya adalah sirih silver. Oke, atau banyak orang bilang ini sirih kura-kura atau turtle, kayak tempurung kura-kura, hewan kura-kura ya. Di sini juga sudah saya pasangi turus sama kayak yang sirih variegata. Dia udah naik, ini turus 1 meteran. Ini baru naik sekitar 80 cm sampai 90 cm. Kebetulan saya cuma ada 2 tanaman ini dan di lain video saya akan membuatkan cara memperbanyaknya. Oke, di sebelah kiri di sini ada sirih keraton. Di sini ada 2 tanaman yang merambat. Ini ada 2 tanaman ya teman-teman ya, kanan dan kiri. Sengaja saya buat biar lebih rimbun terlihat. Oke, di sini juga kemarin sudah saya perbanyak. Ini juga akan saya perbanyak lagi kalau untuk sirih ini. Dan di depan saya juga ada yang lain, nih sirih merah yang sudah saya bibitkan dari 1 daun ini keluar anaknya. Ini sirih merah, beda ya, ada kayak batik-batik kecilnya. Di sini juga ada sirih jalu. Oke, ini sama nih sirih variegata biasa. Oke, di situ kita bisa lihat awalnya saya nanam seperti ini. Semua 4 pot yang besar-besar di belakang ini semua saya tanam dengan sistem stek 1 ruas daun. Ini adalah contoh 1 ruas, ini daunnya. Ini adalah anak aktifnya. Oke, kita bisa lihat yang sirih keraton ini juga sama. Ini adalah induknya dan yang naik ini adalah anakannya. Ini juga sama, cuman ini juga sama sebenarnya, ini sirih variegata juga sama. Saya juga cuma perbanyak dari 1 daun. Tapi ini yang daun panjang sudah lepas, sudah tua ya. Semua saya mulai dari bibitan yang sekecil ini. Kalau kita ingin mendapatkan tanaman yang lebih cepat tumbuhnya, sirih keraton, sirihan itu harus mendapatkan tempat yakni untuk berpijak akar, yakni turus. Bisa juga diganti dengan tembok ataupun kayu yang mungkin hidup ataupun sudah mati, tidak ada masalah. Yang penting tanaman sirih harus ada tempat untuk berpijak akarnya. Oke, mungkin kita agak sedikit mendekat. Di sini kita mungkin yang agak terlihat adalah sirih keraton. Kelihatan sekali di sini saya pakai turus lumut ya. Di sini akarnya menempel, benar-benar menempel ya. Nih, saat tanaman itu sudah menempel seperti ini, pertumbuhannya akan terasa cepat sekali. Oke, ini dalam 1 bulan itu bisa keluar rata-rata 2 daun. Oke, 2 daun itu rata-rata keluar untuk sirihan. Yang ini juga sama. Ini saya pakai sabut kelapa. Ini sirih silver ya, atau sirih kura-kura. Saya pakai sabut kelapa. Awalnya saya tali pakai karet ya. Ini masih kelihatan karetnya. Kalau kelihatan ya. Ini sudah rusak. Jadi saya mungkin dulu pernah membuatkan tutorial kalau pas memasang turus pakailah karet seperti ini. Jadi paling tidak kalau sudah 2-3 bulan dia akan hancur dengan sendirinya. Oke, di sini kita sama. Ini turusnya dari lumut, kanan kiri ini lumut, dan yang tengah 2 itu adalah pakai sabut kelapa. Dari situ dia akan naik ya, akan naik. Terus saat tempat saya biasanya kalau sudah mulai naik melewati dari turus, contoh seperti ini ya, ini sirih keraton yang sudah melewati turusnya, itu biasanya selain saya cacah bareng. Jadi saya cacah sampai bawah, saya habiskan semuanya dan saya akan cacah bersamaan. Jadi sekali memperbanyak akan dapat banyak tanaman yang baru. Oke, ini sama juga berlaku untuk sirih variegata. Di sini juga sama. Kebetulan ada 3 pohon yang saya tanam bersamaan.
Kenapa alasan saya nanam 3 pohon itu biar terlihat lebih rimbun. Jadi dari kanan kiri itu semua tulusnya seakan-akan tidak terlihat. Jadi yang terlihat adalah seperti tanamannya saja. Oke, intinya adalah kalau untuk perawatan sirih itu yang pertama dia butuh turus untuk menempel akar dan dia akan naik. Yang kedua, media tanam harus poros. Di tempat saya menggunakan campuran sendiri ya, kebetulan saya pakai sekam mentah 2 bagian dan kompos daun bambu 1 bagian. Bisa diganti dengan yang lain ataupun beli yang komersil jadi juga bisa. Atau mungkin untuk yang kompos daun bambu nggak ada, bisa digantikan dengan kompos yang lain. Kompos juga ada nutrisi sehingga bisa diserap tanaman dengan baik. Oke, kalau untuk penyiraman itu saya fleksibel saja. Di musim kemarau paling 2-3 kali. Kalau di musim hujan saya fleksibel, apalagi pas saya buat video ini di bulan Januari ya, itu masih banyaknya intensitas hujan. Jadi saya hampir tidak pernah menyiram tanaman untuk yang musim ini. Oke, kalau untuk pupuk itu sama, saya juga cuma pakai kompos. Kalaupun pakai pupuk, saya paling slow release atau saya campurkan NPK. Seperti itu, saya campurkan dengan air dengan dosis yang rendah baru saya siramkan. Terus untuk cahaya matahari di atasnya bisa terlihat itu pakai paranet. Ini saya pakai paranet ukuran 75%. Kerapatan 70%, maaf, 70%. Cuman saya double. Jadi atas bawah langsung saya jahit dan saya pasang. Oke. Kelihatan sekali kalau saya pakai paranet di sini, jadi tanaman sirih kami tidak kena panas sama sekali. Tidak panas yang secara langsung sinar matahari. Jadi melewati paranet dulu. Kalau untuk hujan, semua di tempat kami itu saya hujan-hujannya semuanya. Cuma memang kalau untuk intensitas cahaya itu kami pasang paranet untuk mengurangi intensitas cahaya. Mungkin itu saja yang pokok. Jadi kayak penyiraman, terus pasangan turus, cahaya matahari dan media tanam. Seperti itu saja. Semoga video kami bermanfaat. Bila nanti ada yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.